Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, selamat sore pada acara kuliah reproduksi tumbuhan. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang siklus hidup. Ya, untuk hari ini kita akan memulai dari siklus hidup lumut. Nah, sebelum saya teruskan, perlu kalian ingat bahwa pergiliran generasi atau alteration of generation itu merupakan ciri penting pada tumbuhan yang dia nanti akan membedakan dengan relatifnya yang dekat, ya, yaitu algae, di mana keduanya memiliki beberapa karakter yang cukup mirip, ya, terutama dengan Carophysian algae atau jenis-jenis seperti kara, ya, misalkan, di mana mereka memiliki pigmen klorofil seperti halnya tumbuhan, dan juga sudah memiliki sporopolenin, suatu senyawa yang nanti akan melindungi atau membentuk dinding spora, ya, dan melindunginya dari pelapukan, ya, yang pada suasana ekstrim pun dia tetap bisa bertahan, ya, sehingga memberikan proteksi yang baik bagi spora ke depannya. Nah, apa itu pergiliran generasi? Pada prinsipnya pergiliran generasi adalah pergiliran dari generasi haploid ke generasi diploid yang dua-duanya multiseluler. Nah, di antara dua generasi ini tentu saja akan ada generasi uniseluler, ya, yaitu zigot yang nanti akan menandai awal dari generasi sporofit, dan juga spora yang merupakan hasil meiosis dari nanti organisme sporofit, ya, sehingga dia beralih dari diploid ke haploid. Nah, hari ini kita akan bicara beberapa contoh, ya, atau siklus hidup pada tumbuhan, dan kali ini kita memasuki tumbuhan tingkat rendah, ya, disebut dengan tingkat rendah karena ini masih menunjukkan beberapa ciri seperti halnya di algae, ya, dan dia belum begitu terbiasa dalam kondisi terestrial yang kering, sehingga kita cukup banyak jumpai, ya, seperti gambar yang kalian lihat di slide itu, ya, nampak bahwa dia sangat akrab kita jumpai pada daerah-daerah yang basah, ya, misalkan di tepi sungai, ya, di daerah rawa, ya, dia cukup dominan keberadaannya, ya, di mana di sana masih cukup ada air, ya. Jadi ini merupakan organisme transisi yang menjembatani antara organisme algae yang relatif sangat dominan di perairan dengan nanti tumbuhan yang dia lebih adaptif pada daerah kering, di mana merupakan ciri lingkungan terestrial atau lingkungan darat. Oke, ini Bryophyta, ya, atau lumut yang kita kenal itu biasanya atau dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu yang kalian lihat ini biasa dijumpai di daerah dingin, ya, yang basah juga. Dia adalah Hepatophyta, ya, misalkan yang sering kalian jumpai kalau berjalan-jalan di gunung, ya, di dinding-dinding pegunungan seringkali kita jumpai Hepatophyta, ya, atau lumut hati, ya. Sedangkan yang di bagian tengah, ya, ini yang disebut dengan Anthescerophyta, ya. Kalau dilihat dari bentuknya, si Anthoceros ini, ya, dia memiliki bentuk seperti tanduk sehingga disebut dengan lumut tanduk, ya. Sedangkan yang paling tepi dekat dengan saya ini, ya, itu adalah Bryopsida, ya, atau kita sering kenal dengan istilah lumut daun. Nah, coba kalian lihat di siklus hidup, ya, kita memulai dari Hepatophyta, misalkan di sini Markhantia. Kalian lihat di siklus hidup ini, maka kalian harus bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi dengan istilah-istilah ini, ya, kalian
paling tidak harus tahu beberapa yang memang dia merupakan organisme sel tunggal dan kapan dia pada fase sel banyak atau multiple sel. Nah, bisa kalian lihat dari zigot ya, dari zigot ini ya, si zigot ini dia adalah awal dari organisme sporofit yang dia 2N. Dari mana zigot akan terbentuk? Kalau kita lihat lebih flashback ke belakang, dia seperti halnya yang kita pahami dalam reproduksi secara seksual, zigot ini merupakan hasil peleburan dari gamet jantan dan gamet betina. Nah, selanjutnya si zigot ini kemudian dia akan membelah, jadilah suatu struktur multiselular yang masih muda ya, atau sering kita sebut dengan embrio. Jadi istilah embrio itu mengawali ya generasi tumbuhan. Jadi kalau di algae kita tidak akan familiar dengan istilah embrio. Nah, di sini kita sudah mengenal embrio ya. Dulu ketika awal-awal klasifikasi, algae dengan tumbuhan jadi satu kelompok ya. Nah, sekarang dipisah sehingga kalau dulu ada istilah bryophyta, artinya tumbuhan yang dia berembrio. Nah, ini membedakan dengan algae yang dia tidak berembrio. Jadi embrio merupakan hasil pembelahan berkali-kali ya pada beberapa siklus pembelahan dari zigot. Nah, kemudian akan kita lihat zigot ini 2N ya hasil peleburan tadi, dan kita lihat di sini zigot akan membentuk struktur embrio, yang kemudian embrio akan membentuk suatu bangun yang nanti berfungsi untuk membentuk spora ya. Jadi kalau kita lihat dari embrio ini, dia akan mengalami beberapa siklus pembelahan lagi, yang kemudian dia akan mengalami spesifikasi struktur, membentuk suatu bangun yang nanti akan disebut dengan sporangium. Nah, beberapa bangun sporangium dan juga bangun jaringan yang menyertainya ya, misalkan di sini ada istilah kaki ya, yang dia menghubungkan antara sporangium dengan induknya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sporofit dewasa. Nah, kalau kalian lihat di sini, mulai dari embrio sampai dengan sporofit itu waktunya sangat singkat. Kemudian dia akan mengalami meiosis. Meskipun singkat, ya ini sudah cukup untuk membentuk yang namanya multiselular diploid, yang itu belum terjadi pada algae ya, sehingga ini kemajuan besar dalam evolusi tumbuhan, yaitu munculnya sporofit ya, yang nanti akan menandai ya generasi awal dari tumbuhan. Nah, kemudian dari sporofit ini maka dia akan mengalami meiosis yang menghasilkan spora ya. Dari spora inilah kemudian terjadi perkecambahan yang kemudian akan berkembang menjadi gametofit atau struktur multiselular haploid, sehingga yang nampak dominan yang sering kita lihat sebagai tumbuhan lumut itu merupakan generasi gametofitnya ya. Nah, kemudian baru setelah mencapai kedewasaan, generasi gametofit ini akan membentuk struktur yang nanti akan menghasilkan gamet ya. Struktur ini disebut dengan gametangium ya. Jadi kalau kalian lihat ada bentuk seperti payung ya, itu nanti dia akan membentuk gametangium di setiap lengan-lengan dari struktur payung tadi ya. Ataupun yang pejantan ya, seperti bintang yang kalian lihat di sebelahnya, itu juga sama, dia akan bentuk struktur gametangium tapi fungsinya untuk membentuk gamet jantan. Nanti kita akan lihat detail strukturnya ya. Nah, ini detail strukturnya ya. Kalau kalian lihat, ini merupakan gametofitnya atau helaiannya atau talusnya ya. Ini yang nampak sering kita lihat ya di jalan-jalan. Nah, kemudian ketika dia dewasa ya, dia akan membentuk struktur reproduksi betina yang dia dinamakan dengan archegoniophore. Di archegoniophore artinya nanti suatu struktur yang nanti akan mendukung terbentuknya archegonium. Archegonium
Kalau jamak arkegonia ya, nah, dia merupakan struktur pembentuk gamet betina. Atau secara jamak kita namakan, atau secara umum kita namakan gametongium ya. Gametongium kalau pejantan ya antheridium, kalau betina archegonium. Nah ini yang pejantannya dia memiliki si talus ini kemudian akan membentuk struktur yang akan nanti membentuk ruang yang akan membentuk gamet jantan ya, atau gametangium, atau lebih spesifik dinamakan antheridium. Antheridium struktur yang mendukungnya namanya antheridiophore ya. Jadi antheridiophore itu struktur umumnya ya, yang nanti setiap nanti antheridium akan mendukung banyak sekali antheridium. Nah, setiap antheridium nanti tempat terbentuknya gamet ya. Oke, ini organ reproduksi jantan yang kita kenal tadi sebagai antheridium ya. Nah, ini coba kita lihat di antheridium kita sampling satu bagian. Nah, nanti kalau dibuat irisan ya, irisan secara membujur, maka akan kita dapatkan ya organ reproduksi jantan ini archegonium, antheridium. Nah, jadi ini yang kalian lihat ini ya, itu merupakan antheridium yang berkumpul pada struktur yang namanya antheridiophore ya. Nah, ini kalau misalkan kita perbesar lagi ya, maka nampak satu antheridium yang nanti akan mendukung jaringan-jaringan spermatogenis ya. Artinya jaringan-jaringan di dalam ini dia akan terspesifikasi nanti mengalami meiosis untuk membentuk gamet. Nah, ini jadi antheridium nanti dia memiliki sel ya, banyak sel yang disebut dengan sel-sel spermatogeni ya, dan kemudian dia akan mengalami mitosis untuk membentuk gamet. Nah, salah satu keunggulan atau kemajuan dalam reproduksi tumbuhan adalah struktur ini atau struktur pembentuk gamet ini dilindungi oleh yang namanya jaket steril. Jaket steril itu artinya suatu struktur non reproduktif yang dia melindungi ya si gamet ya. Jadi dia melindungi si gamet ya, sehingga gamet itu bisa relatif bertahan ya dari kondisi lingkungan yang mungkin kurang mendukung ya. Nah, ini kemudian ketika dia sudah masak ya, ada air yang jatuh, maka sperma ini akan terburai atau terlepas ya. Nah, ini yang kita lihat ini ya, ini merupakan struktur sperma ya, yang dia memiliki flagella cukup banyak ya. Itu nanti tujuannya untuk berenang ya. Jadi kalau kita lihat spiral ini adalah bentuk dari sperma. Nah, ini yang betina. Kalau yang jantan tadi secara visual nampak seperti struktur bintang ya. Kalau ini sering diidentikan dengan struktur payung ya, atau umbrella. Nah, yang penting di sini adalah struktur yang namanya archegoniophore ini ya, itu mendukung banyak archegonium, dan setiap archegonium itu hanya nanti satu mendukung sel gamet. Jadi dia akan membentuk satu sel gamet atau sel telur. Sama dengan yang ada pada antheridium, dia juga dilindungi oleh jaket steril. Nah, jaket sterilnya apa? Yang dinamakan dengan sel ya, sel perut dan sel leher ya. Jadi archegonia dia punya ciri ya, dia membentuk sel, dia dilindungi oleh sel jaringan berbentuk botol ya, yang terdiri dari sel ventral ya, atau sel perut, dan sel leher. Sel perut itu nanti yang akan mendukung sel telur ya, sedangkan sel leher yang nanti akan menjadi tempat keluarnya dari atau masuknya dari sperma ya. Nah, kemudian fertilisasi terjadi pada archegonium. Jadi ini juga yang salah satu kemajuan dalam cara pertemuan antara sel gamet jantan dan betina adalah
jantan mendatangi betina. Ini tidak terjadi pada beberapa alge rendah ya, yang dia melepaskan sel telur dan spermanya, nanti dia bertemu di perairan. Beberapa alge yang sudah maju, misalkan beberapa jenis Chlorophyceae maupun Chlorophyceae maupun Chlorophyceae ya, misalkan Chara ya, dia sudah membentuk yang namanya oogonium ya. Oogonium itu si sel telur itu menunggu sperma untuk datang ya, dan dia terbuai pada induk betinanya. Sehingga tidak bertemu di jalan tadi atau di air ya. Nah, bedanya kalau oogonium dia tidak membentuk embrio, tapi dia langsung membentuk mengalami meiosis, membentuk spora ya, sehingga tidak sempat untuk membentuk struktur multiseluler. Tapi dia sudah mengundang ya sperma untuk datang ya, tidak bertemu di jalan. Nah, ini sudah menunjukkan suatu karakter yang namanya metatropi ya. Metatropi itu penyusuan. Jadi induk menyusui sporofit ya, si gametofit ya, nanti menyusui atau memberikan nutrisi bagi perkembangan sporofit. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar ini, awalnya dia mengalami fertilisasi ya, jadi zigot kemudian berkembang bentuk embrio. Nah, masih dalam struktur archegonium ya, dia akhirnya membentuk struktur sporofit ya. Jadi ketika sudah dewasa, maka kalau kalian lihat sempat menemui di lingkungan ya atau di alam, seringkali kita melihat ada lumut yang memiliki seperti buah ya. Nah, buah-buah ini sebenarnya adalah struktur sporofit yang sudah dewasa. Nah, kalau kalian lihat dengan menggunakan pengirisan, maka akan nampak bahwa di sini komponen utamanya atau struktur yang cukup dominan adalah sporangium. Nah, si sporangium itu kemudian kalau kita lihat ya, dia beberapa sel sporogen tadi membentuk yang namanya spora ya, hasil dari meiosis. Jadi sel yang berada di dalam sporangium, dia akan mengalami meiosis untuk membentuk spora ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, spora ketika sudah sporofit setelah dewasa ya, dia akan pecah dan kemudian akan terburai ya. Nah, ini kalau kalian lihat dari gambar ini cukup nampak ya, bahwa yang spora memiliki semacam alat pelontar ya, yang ini dia punya alat pelontar yang namanya elatera ya, seperti kepang ya, seperti tali ya, tali yang nanti dia sifatnya higroskopis. Jadi ketika ada air, dia nanti semacam bentuk pegas tuh ya, bentuk pegas yang bisa berkontraksi yang menyebabkan saat ada air si sporanya akan pecah. Nah, karena ini sangat cocok sekali karena si spora akan berada dalam lingkungan yang basah, yang dia memiliki kemampuan nanti untuk berkecambah. Sehingga struktur elatera ini selain dia nanti membantu dalam melontarkan, dia juga salah satu piranti untuk mendeteksi keberadaan air. Nah, ini kemudian sporanya berkecambah ya, yang kemudian dia akan membentuk protonema ya, dan terakhir akan membentuk gametofit dewasa. Nah, ini selanjutnya kita bicara tentang anthoceros ya. Anthoceros adalah lumut tanduk ya. Kalau kalian lihat, dia memiliki gametofit yang mirip dengan hepatophyta ya, berbentuk lembaran, tapi sporofitnya cukup masif ya, lebih nampak ya, dia berbentuk tanduk. Nanti akan nampak sebagai bendera ya, semacam tanduk rusa itu ya. Nah, kalau kalian lihat juga sama, dia memiliki struktur nanti dari gametofitnya ya, nanti ada bagian yang bentuk gametangium ya, yaitu antheridium,
dan juga archegonium, dan masing-masing nanti akan membentuk gamet ya, jantan maupun betina ya. Jadi secara siklus hidupnya sebenarnya cukup mirip ya antara semua lumut ya. Awalnya struktur gametofitnya tadi ya, si struktur gametofit dia memiliki, atau kita bisa mulai dari sporanya ya, dari spora, terus kemudian dia berkecambah menjadi gametofit ya, terus gametofit nanti menjadi dewasa. Ketika dewasa dia akan membentuk archegonium maupun antheridium ya. Antheridium dia akan membentuk sperma, archegonium sel telur, kemudian dia mengalami fertilisasi, kemudian dia membentuk embrio ya, untuk embrio membelah lebih lanjut membentuk sporofit. Nah, semuanya terjadi pada archegonium. Jadi ketika kita lihat kenapa tanduknya kok muncul dari bagian gametofitnya ya, karena dia muncul dari perkembangan lebih lanjut dari archegonium yang terbuai kemudian membelah berkali-kali ya. Jadi kita bisa melihat struktur gametofit, struktur sporofit, di mana sporofit itu mendapatkan nutrisi dari gametofitnya. Itu yang namanya metatropi tadi ya. Jadi dengan adanya metatropi tadi, sistem asupan nutrisi dari gametofit ke sporofitnya menyebabkan dia memungkinkan untuk tumbuh sporofitnya lebih besar ya dibandingkan alge yang dia tidak punya kapasitas tersebut. Nah, kemudian sporanya bertambah, sama juga dia akan bentuk protonema. Setelah bentuk protonema kemudian dia akan bentuk gametofit lagi. Nah, biopsida yang terakhir ya, ini siklus hidup yang terakhir, biopsida ya, yaitu lumut daun, juga sama ya, secara prinsip sama ya, fertilisasi dari gamet yang haploid membentuk zigot yang diploid, setelah itu dia akan membentuk embrio, terus kemudian dia akan membentuk sporofit, dan jangan lupa pembentukan zigot, pembentukan embrio, pembentukan sporofit semuanya terjadi pada struktur archegoniumnya ya. Jadi archegonium tadi setelah dia membentuk sel telur mengalami kesempatan untuk difertilisasi, dan setelah berhasil maka zigot, embrio maupun sporofit yang terbentuk akan dimulai dari sana ya, sehingga nampak tumbuhan lumut ya, dia nampak sporofitnya keluar dari gametofitnya. Nah, ini merupakan struktur tumbuhan lumut ya. Ini yang sering kita lihat lumut daun ya, misalkan Polytrichum. Kalau kalian lihat bagian paling atasnya itu kumpulan dari archegonium, antheridium ya, yang pejantannya. Nanti jika kalian lihat secara melintang ya, jika kita potong melintang nanti nampak sekali dia di semacam di mahkotanya itu banyak sekali dijumpai antheridium. Dan kalau dipotong membujur maka akan kita lihat ya bentuk dari struktur antheridium tadi memanjang, yang di dalamnya ada sel-sel sporogen yang akan bentuk bukan sporogen ya, tapi spermatogen ya, yang akan bentuk sperma. Yang bagian bawah ini pembesaran ya dari sel-sel spermatogen tadi ya di dalam struktur antheridium. Nah, ini archegonium ya, dia di struktur betina yang masih muda, nampak sebenarnya di bagian ujung ini ya. Nah, kemudian hanya satu tapi ya setiap dari gametofitnya. Nanti disinilah akan terjadi fertilisasi, bertemu dengan spermanya, kemudian fertilisasi jadi kemudian zigot jadi embrio jadi sporofit. Nah, ini sporofitnya akhirnya muncul sebagai terakhir dia akan membentuk kotak spora ya, kotak spora berbentuk kapsul. Kalau di Markantia tadi kan sporanya sporangiumnya cukup
dominan dan lebih singkat ya. Tadi di lumut daun dia sempat membentuk semacam filamen ya, sebelum akhirnya dia membentuk kapsul. Nah ini kapsulnya juga sama, nanti di dalamnya kapsul itu berupa sporangium ya, di dalamnya nanti akan menjadi tempat terbentuknya spora. Nah jadi reproduksi pada lumut daun sama seperti yang tadi, gametofit jantan betina, dia akan membentuk gamet, gamet nanti akan bertemu, fertilisasi nanti akan bentuk embrio maupun sporofit. Nah sporofit kemudian dia kembali akan bentuk spora, spora berkecambah bentuk gametofit lagi. Oke, jadi beberapa kata kunci yang penting yang perlu kalian akrabi ya, yaitu gametofit ya, harus bisa mendefinisikan dengan benar. Archegonia, archegoniophore ya, antheridiophore, gamet ya, sporofit, sporangium, spora ya, protonema ya, mungkin sering juga dijumpai sebagai bentuk gametofit awal ya. Oke, demikian untuk singkat ya, sengaja saya buat seperti ini karena seringkali terkendala dengan sinyal ya maupun terputus di tengah jalan ya, sehingga mudah-mudahan ini cukup membantu kalian ya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.